Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini, kami ada semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna akan selalu menolong kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yohanes 10 ayat 33. Tertulis demikian. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Saudara dikasihi Tuhan, identitas Yesus Kristus sampai hari ini menimbulkan banyak pendapat. Sementara eksistensinya dalam sejarah tidak diragukan dan jarang dipertanyakan karena secara historis dia memang eksis dan ada secara nyata dalam rupa manusia pada sekitar 2022 tahun yang lalu. Namun identitasnya terus menjadi perdebatan dan menimbulkan banyak penafsiran. Sebagian orang yang tidak mengakui identitasnya sebagai Tuhan mengatakan bahwa Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan atau Allah. Padahal saudara, bila kita menganalisa teks Perjanjian Baru, maka dengan jelas kita dapat menemukan berbagai pernyataan Tuhan Yesus yang menyebutkan dirinya sebagai Tuhan dan Allah. Perlu kita pahami istilah Tuhan dan Allah pada dasarnya sama-sama menunjukkan pribadi Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Tuhan yang dalam bahasa Yunani disebut Kyrios adalah Yahweh dalam bahasa Ibrani. Dan Allah yang dalam bahasa Yunani disebut dengan Theos adalah Elohim dalam bahasa Ibrani. Berbagai penyebutan nama pencipta langit dan bumi ini jangan sampai membingungkan kita. Saudara dikasihi Tuhan, salah satu pernyataan Tuhan Yesus mengenai dirinya tertulis dalam Yohanes 10 ayat 30. Di situ Tuhan Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Mungkin kesan kita saat membaca ayat ini, sepertinya ini bukan sebuah pengakuan Tuhan Yesus mengenai dirinya sebagai Tuhan. Tapi kalau kita memahami konteksnya dan melihat bagaimana reaksi para pendengar saat itu, kita akan mengerti bahwa ia sedang menyatakan dirinya sebagai Allah. Di ayat 33 tertulis reaksi orang-orang Yahudi terhadap perkataan Tuhan Yesus. Di situ tertulis, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Saudara dikasihi Tuhan, jelas sekali di sini bahwa Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Mengenal siapa Yesus Kristus adalah hal yang sangat penting. Pengenalan yang benar akan identitasnya akan mengubah hidup kita. Kalau kita hanya menganggapnya sebagai seorang guru atau nabi yang baik, maka itu hanya akan berdampak sangat sedikit dalam hidup kita, dan mungkin tidak berdampak sama sekali. Tapi kalau kita mengenal dan mengakui Dia, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pengenalan dan pengakuan kita itu akan mengubahkan hidup kita selamanya. Banyak orang yang hendak menyesatkan pemahaman dan pengenalan kita pada Tuhan Yesus. Namun kita harus tetap teguh dalam iman kita kepadanya. Dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 tertulis, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Juru Selamat manusia yang dijanjikan melalui nubuatan para nabi tidak mungkin hanyalah manusia biasa.
karena manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Allah yang suci harus datang sendiri sebagai manusia yang suci agar layak menjadi penebus. Tuhanlah satu-satunya juru selamat, dan itu sebabnya Tuhan harus datang sebagai manusia untuk berkorban dan menyelamatkan kita. Keadaannya sebagai manusia memungkinkannya untuk mengalami kematian jasmani, tapi kealahannya memungkinkan ia tetap hidup dan mengalahkan maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah pengenalan saudara tentang Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara hanya mengenalnya sebagai seorang nabi, ataukah hanya sebagai guru yang bermoral baik? Kalau hanya sampai di situ saja pengenalan kita, maka kita adalah orang-orang yang paling malang di dunia. Pengenalan yang benar dan dalam akan pribadi Tuhan Yesus Kristus dan pengakuan kita akan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat membuat kita mengalami anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Marilah kita semakin mengenal Kristus dan percaya sungguh kepadanya. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ia adalah Juru Selamat, Mesias. Ia sumber kehidupan yang kekal bagi kita semua yang percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kebenaran firman-Mu yang terungkap lewat firman-Mu saat ini. Kami mengerti dan menyadari bahwa Engkau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah. Engkau telah datang sebagai manusia untuk menebus dan menyelamatkan kami manusia. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami pengertian, membuat kami memahami dan mengenal Engkau lebih lagi. Engkau bukanlah sekedar manusia saja, tapi Engkau Tuhan Yesus adalah Allah yang telah datang dan menyatakan kasih-Mu kepada setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kekuatan, sukacita, karena pengenalan akan Engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam Engkau kami alami kehidupan, keselamatan, dan kebahagiaan selamanya. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar kuasa-Mu bekerja, menjamah dan menyembuhkan, memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan jalan keluar Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.